Tadi kita alhamdulillah sudah dijelaskan Ustadz Fakih Nyun Sewu, Ustadz Fahrul, saya berpindah sebentar ke Ustadz Fakih. Tadi kita sudah dijelaskan tentang dalil-dalilnya, tentang fakta empirisnya yang kemudian dilaksanakan. Nah, hari ini ada lebih dari 100 negara yang ada di dunia, Ustadz, baik itu penduduknya mayoritas kaum muslimin maupun non-muslim. Nah, kemudian ketika Ustadz tadi menyampaikan kita mengembalikan ke khitoh dakwah Rasulullah, itu kan Rasul Ustadz yang dakwah pada saat itu. Nah, hari ini yang dakwah bukan Rasul, dan kita ketiadaan khilafah sudah 102 tahun kalau dihitung dari Rajab, dari kalender Hijriah. Nyatanya belum mampu Ustadz. Nah, ini bagaimana kemudian langkah-langkah dan metode yang praktis begitu? Ya, kita seringkali lupa kalau kita bicara fardu kifayah, paling banyak kita ngomong tentang ngurusi mayat, betul? Iya, betul. Betul apa enggak? Kalau misalnya ada mayat yang kemudian meninggal, terus kemudian tidak diurusi oleh kaum muslimin, yang dosa siapa? Seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin. Iya. Sayangnya, edukasi masyarakat tentang fardu kifayah itu hanya ngurusi jenazah. Oh, iya. Padahal 90% syariat itu fardu kifayah. Apa sih makna fardu kifayah itu? Kalau itu sudah dilaksanakan secara sempurna dan benar, maka itu gugur bagi kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Tapi kalau itu belum terlaksana, maka fardu kifayah itu belum gugur. Dan dosa kifayahnya masih melekat pada kita. Takbir. Allahu Akbar. Kalau ada orang berbuat zina, siapa yang berdosa? Seluruh kaum muslimin. Pasti jawabannya yang zina, iya. Tapi seluruh kaum muslimin akan berdosa karena tidak bisa memperlakukan hukum untuk mencegah zina itu, betul? Betul. Maka kalau itu mendiamkan semua, dosa kifayahnya masih ada dan terus menumpuk. Takbir. Allahu Akbar. Ini yang kita tidak pernah mikir sampai ke situ. Iya. Kalau ada orang mencuri, koruptor, yang dosa siapa? Pasti koruptornya juga. Tapi kalau kaum muslimin mendiamkan, tidak mencegah, tidak menerapkan hukum Islam, maka yang dosa seluruh kaum muslimin. Takbir. Dosa kifayahnya masih ada. Ya. Itu artinya apa? Kalau kita diam kaum muslimin, tidak melakukan edukasi, tidak melakukan sebagaimana dakwah Rasulullah Muhammad untuk mengembalikan agar terwujudnya fardu kifayah yang 90% itu, maka berarti dosa kifayahnya masih tetap ada. Dan ketika kita diam saja, bertambah menit, bertambah tahun, bertambah umur kita, dosa kifayahnya akan numpuk. Ngeri apa enggak? Ngeri, Ustaz. Ini yang kadang-kadang tidak pernah disampaikan. Hari ini saya berani menyampaikan. Kenapa? Ini sudah tidak lagi kemudian kita bisa berleha-leha ini. Ya. Ijma' sahabat, kita hanya boleh 3 hari 2 malam tanpa keberadaannya Khalifah. Iya. Rasulullah Muhammad meninggal dunia. Padahal kalau orang meninggal itu disegerakan, betul apa enggak? Betul. Itu 3 hari 2 malam sampai diangkatnya Khalifah Abu Bakar. Iya. Lah hari ini kita sudah 100 tahun lebih. Lah kalau kemudian kita diam saja, itu berarti dosa kifayahnya terus mengalir apa enggak? Hari ini kalau ada orang Islamofobia menjelek-jelekan Islam, siapa yang berdosa? Loh, saya tanya, siapa yang berdosa? Kaum muslimin, kita semua berdosa. Ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau kewajiban itu belum terlaksana dengan sempurna, maka kewajiban kifayahnya belum gugur dan dosa kifayahnya masih melekat. Nah, ada perbedaan. Dosa kifayahnya itu akan gugur atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada aktivitas di mana aktivitas itu termasuk kategori terpaksa dan harus kita lakukan. Apa aktivitas itu? Dakwah untuk mengembalikan kelangsungan hidup Islam yang kaitannya terlaksananya fardu kifayah yang 90% itu. Masya Allah. Kalau kita tidak lakukan itu, maka kita kena dosa kifayah. Kewajiban kifayahnya tetap belum gugur karena belum terlaksana, betul? Betul.
Tapi dosa kifayahnya itu akan gugur kalau kaum muslimin terus menerus melakukan dakwah sebagaimana Rasulullah berdakwah untuk mengembalikan apa? Kelangsungan hidup Islam, untuk mengembalikan agar 90% fardu kifayah, karena hanya 10% yang fardu ain, dan itu paling banyak adalah syariat yang ada kaitannya dengan pribadi. Iya. Nah, sekarang saya tanya, kemungkaran mana yang paling besar? Karena perintahnya Al-Quran dalam surat Ali Imran 104 itu perintahnya untuk hendaklah ada satu golongan. Berarti dari sekian kaum muslimin itu harus ada satu golongan yang memiliki dua tugas. Satu, dakwah ilal khair, yaitu dakwah mengajak kepada Islam. Yang kedua, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ali Imran 104. Berarti keberadaan partai-partai politik, keberadaan ormas-ormas itu dasarnya sama. Ali Imran 104. Iya. Betul? Tapi pertanyaannya, apa benar tugas itu dilakukan? Tugasnya ada dua. Yad'una ilal khairir, mengajak kepada Islam. Artinya berarti partai-partai itu harus berazaskan Islam. Betul? Tidak mungkin dia mendirikan partai yang kemudian tidak berazaskan Islam terus mengajak pada Islam. Yang kedua, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah syarat tadi itu tugasnya dua. Mengajak kepada Islam, yang kedua melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang saya tanya, kalau ada orang tidak sholat, itu kemungkaran besar apa kecil? Kalau ada orang berbuat zina, itu kemungkaran besar atau kecil? Kalau ada orang mencuri, koruptor, itu kemungkaran besar apa kecil? Ada kemungkaran yang paling besar. Apa kemungkaran yang paling besar itu? Kemungkaran yang memaksa rakyat untuk melakukan kemungkaran. Dan siapa yang bisa lakukan itu? Loh, saya tanya, kemungkaran yang paling besar adalah kemungkaran yang memaksa rakyat seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan kemungkaran. Siapa yang bisa memaksa itu? Berarti dakwah kepada penguasa itu kemungkaran. Kemungkaran penguasa yang paling besar. Maka dakwah mendakwai penguasa itu pahalanya paling besar apa enggak? Takbir. Allahu Akbar. Tapi kalau ngomong kayak gini sudah dicap radikal. Takmir masjid di Surabaya itu ada foto sama saya, enggak mau. Kenapa bilang saya enggak mau foto sama Dokter Fakih, nanti saya dicap radikal. Iya, saya jelaskan, saya radikal, ramah, terdidik dan berakal. Ayo sepakat? Jadi umat Islam itu harus radikal, ramah, terdidik dan berakal. Ya. Berarti kemungkaran yang paling besar itu adalah mendakwai siapa? Penguasa. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa mewajibkan riba? Penguasa. Loh, kok Anda baca undang-undang perbankan? Ini pakar ekonomi ini. Yeah. Di undang-undang perbankan itu setiap bank itu harus ada bunganya. Ya. Betul. Berarti yang mewajibkan riba itu siapa? Loh, baru sadar kan? Di Indonesia ini pertanyaan saya. Oh, saya enggak nyebut Indonesia. Di negara si Komo ini, sholat itu hukumnya apa? Loh, sholat itu hukumnya apa? Di negara si Komo ini, mubah. Silakan yang mau sholat sudah kita sediakan musola. Yang tidak sholat silakan menyantap makanan yang sudah kami persediakan. Iya. Loh, sadar apa enggak? Berarti ini kemungkaran yang paling besar apa enggak? Negara si Komo inilah yang mewajibkan pakai helm, mengalahkan kewajiban sholat, betul? Mewajibkan pajak. Ya. Nah, kemungkaran yang besar ini tidak bisa dilakukan secara individu untuk berdakwah. Maka dakwahnya butuh Bersama-sama. Iya, berjamaah. Tidak bisa. Dan Rasulullah mengajarkan itu. Bagaimana berdakwah itu? Rasulullah mengajarkan ada 3 tahapan dakwah tadi. Maka dakwanya harus berjamaah.
Ya. Yang kedua apa? Punya tugas tadi, mengajak kepada Islam dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kemungkaran yang paling besar adalah kemungkaran yang bisa memaksa rakyat dan kaum muslimin melaksanakan mungkar. Maka berarti kemakrufan yang paling besar adalah kemakrufan yang bisa memaksa kaum muslimin dan rakyat melakukan kemakrufan. Maka itulah akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kemaslahatan itu akan terjadi kalau terikat pada hukum syara, terikat pada aturan Allah. Hukum Islam itu ada 4 yang disepakati: Al-Quran, As-Sunnah, ijma'nya sahabat, dan 3 qiyas. Bukan piagam PBB. Tuh saya ngomong di sini ya, Iya. jangan dikaitkan dengan yang lainnya. Sesama kiai harus meluruskan kan gitu. Iya. Maka tadi dosa kifayah tadi belum gugur Bapak Ibu sekalian kalau kita hanya diam saja. Dosa kifayah itu akan gugur kalau kita melaksanakan dakwah sebagaimana yang ditentukan Rasul. Dakwah apa? Melangsungkan kehidupan Islam yang menjadikan terkaitannya dengan fardu kifayah agar bisa terlaksana. Maka poin yang pertama. Yang kedua adalah apa nih? Berjamaah. Yang ketiga adalah partainya adalah partai apa? Partai Islam. Pasti, karena mengajak pada Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemungkaran yang paling besar adalah menasihati apa? Mendakwahi penguasa. Berarti dakwanya dakwah politik. Sip. Yang keempat, mereka yang itu dibangun kesadarannya untuk senantiasa terikat pada hukum syara. Para pemimpin partainya itu benar-benar dibangun oleh kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, bukan pragmatis. Kalau polanya sekarang pola Wiro Sableng 212. Ya apa carane begitu jadi 2 tahun? Iya. Balik no modal, syukur-syukur setahun ngurusi rakyat, 2 tahun persiapan pemilu berikutnya. Maka kalau ini yang terjadi, sableng kita ini. Udah, alhamdulillah, saya sudah keringetan, berarti sudah sembuh. Alhamdulillah, takbir. Masya Allah. Ya Rabb qarribna wa barikna lina'mal salihan fi yaday risalatu at-taghyir.